Selama putusan ini pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu, Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih? Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kabar pertama datang dari Daus Mini tegaskan anak yang ingin ditemui selfie bukan anak kandung. Sejak menggugat cerai Daus Mini, Selvi Hanawijaya mengungkapkan bahwa dirinya sulit bertemu sang anak. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Daus Mini Insang Nasruddin menegaskan, anak yang sangat ingin ditemui tersebut bukan merupakan anak kandung Selvi Hanawijaya. Insang Nasruddin pun menjelaskan, anak tersebut merupakan titipan yang diberikan kepada Daus Mini. Oleh karena itu, Insang Nasruddin merasa bahwa Selvi Hanawijaya terlalu mendramatisir perihal sang anak. Selain itu, pihaknya juga membantah bahwa Daus Mini dituduh berselingkuh. Berikut wawancara dengan pihak Daus Mini. Persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan. Sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh. Tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus. Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ini aja, Mak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya dan juga dari beberapa teman-teman juga. Dari kemarin banyak yang WA, banyak yang nelfon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan, bukannya tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya
mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita layanin satu-satu nggak ada habisnya gitu. Jadi itu makan waktu. Ya Daud menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daud tidak beradab. Gini loh, yang beradabnya dalam hal apa nih bang? Kan ya kan? Ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daud nggak beradab, kok sampai saat ini Daud masih banyak kok yang ngundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daud membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya bang ya, bukan yang ngikut atau gimana ya bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan kita mau lah. Kalau ini kan mau klarifikasi ya bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daud. Berita selanjutnya datang dari Gading Martin tidak ingin rujuk dengan Gisela Anastasia. Aktor Gading Martin dan Gisela Anastasia sering didoakan supaya rujuk kembali setelah bercerai. Gading Martin betah sendiri dan tidak punya kekasih setelah berpisah dengan Gisela Anastasia. Sementara Gisela Anastasia dikabarkan kembali mengakhiri cerita cintanya bersama Rino Sudarjo. Gading Martin tahu ada banyak orang mendoakannya rujuk bersama Gisel. Apalagi ada gempitan Nora Martin di antara Gading dan juga Gisel. Sejauh ini, Gading Martin hanya menjalani hidupnya saja dan saat ini Gading Martin tetap menganggap Gisel sebagai bagian dari keluarga. Sekalipun Gisel memiliki pasangan baru, Gading Martin akan memberikan dukungannya. Bagi Gading Martin saat ini hal terpenting adalah anaknya, yaitu gempitan Nur Martin tidak kehilangan kasih sayang ayah dan ibunya. Gading Martin perlahan juga akan memberitahu kehidupannya pada putri kecilnya tersebut. Berikut keterangan dari Gading Martin. Nggak pengen asal-asalan aja ngumpulin 13 orang, harus dipikirin juga ceritanya harus serius. Maksudnya walaupun isinya mungkin kelucuan kita tapi dibalutnya harus serius secara produksinya gitu. Jadi tidak gampang tapi bisa terjadi. Kalau untuk saat ini baru series ya kak, yang 2 itu series. Kalau untuk filmnya ada 2 series film juga kita lagi develop cerita juga. Jadi ya mudah-mudahan pergaulan yang sekarang, maksudnya berkenalan juga dengan produser-produser yang sudah lebih dulu, bisnismen, bisniswoman semuanya membuka jalur saya untuk di dunia entertainment, bukan cuma sebagai pemain tapi juga. Yang lo alamin jadi produser susah apa sih, Ding? Susahnya nunggu duit turun. Nah susahnya ya nggak mau, maksudnya mesti ngebagi, maksudnya kan kita bikin sesuatu kan pastinya pengen yang hasilnya baik tapi menguntungkan juga gitu. Jadi kalkulasi semuanya, terus bekerja sama dengan nyari orang yang benar juga, itu yang jadi pertimbangan. Perkembangan GMP. Wushu ya, ikut wushu ya. GMP ikut wushu, ekstrakurikuler ya, kurikulernya dia sendiri yang pilih wushu dan dia suka. GMP kan selalu suka nyoba hal yang baru, tapi ya pokoknya selama GMP suka silakan jalanin. We'll see lah nanti kalau misalnya dia tiba-tiba mungkin dia bisa bosan atau mungkin dia makin suka, kita lihat aja gitu. Tapi so far dia bagus. Tapi kalian sebagai ibaratnya orang tuanya dia dan Mas Gading juga dia tetap kompak harus karena yang menjadi yang di matanya GMP kan papa mamanya ya papa dan mama gitu, jadi kita harus kompak sebagai papa dan mama. Tapi kan banyak netizen yang banyak promokan kalau dia tapi arahinnya kalau video-video lagi, nah itu gimana lu? Itu saya nggak bisa komen, tapi yang pasti apapun yang saya dan bisa lakukan pasti 100% buat GMP. Jadi ya sebisa mungkin GMP tetap tidak kehilangan sosok ayah dan ibunya. Ada ruang sahabatnya itu nggak tahu. We'll never know. Oh iya, happy banget kalau liburan, happy banget. Terus iya kalau bercandaan itu GMP itu kan pengen punya adik. Kabar selanjutnya datang dari Ibunda Ferry Irawan bantah tuduhan Vena Melinda. Ibunda Ferry Irawan Haryati dengan tegas menyangkal tuduhan pengangguran seperti yang dituduhkan dari pihak Vena Melinda selama ini. Haryati menyebutkan putranya memiliki banyak kegiatan
selama menikah dengan Vena Melinda. Ibunda Ferry ini menjelaskan meski tak memiliki pekerjaan tetap, namun Ferry Irawan memiliki penghasilan. Bahkan menurut Haryati, seluruh penghasilan yang didapat oleh Ferry Irawan sudah diberikan ke Vena meski tidak banyak. Oleh karena itu, Haryati membantah dengan keras anaknya disebut sebagai pengangguran. Terlebih selama ini Ferry Irawan juga ikut bekerja meringankan pekerjaan rumah seperti menyapu, belanja di pasar, hingga mengangkat pakaian Vena dan anak-anaknya yang ada di jemuran. Belum lagi, karena itu ia tak terima dan menolak dengan sangat keras sang anak disebut seorang pengangguran. Menurutnya Ferry Irawan ikut bekerja di rumah bukanlah hanya tidur saja. Ketika ditanya perihal Vena Melinda yang meminta keadilan kepada Komnas Perempuan, Ibunda Ferry ikut memberikan komentarnya bahwa pihaknya juga ingin meminta keadilan. Berikut wawancara dengan pihak Ferry Irawan. Aturan yaitu nomor perkara 595 karena terlebih dahulu kami daftarkan, maka seyogyanya yang nomor perkaranya 600 atau 600 itu mengikuti. Gitu. Artinya tadi disepakati oleh majelis hakim juga bahwa sidang saat ini kita sebagai pemohon ditunda 1 minggu dan mungkin jatuh pada tanggal 23 Februari 2023 dan perkaranya akan disatukan. Menurut majelis hakim bahwa karena terlebih dahulu, sekali lagi ya, terlebih dahulu perkara nomor 595 lebih dahulu mendaftar, maka yang 600 harus ikut melebur di perkara kita. Bang, alasannya apa sih dari pihak mereka tidak datang hari ini? Saya tidak tahu ya, karena kan sudah jelas pada saat press conference yang mungkin teman-teman semua juga hadir bahwa penasehat hukumnya saja sudah menyatakan orang mau bercerai tidak perlu berkomunikasi lagi. Ya. Nah, artinya bagaimana kita mau berkomunikasi. Jadi perkara itu agen tidak ada maksudnya dari pihak Vena mau komunikasi gitu. Tapi tidak ada. Nomor Mami diblokir atau gimana, Mi? Atau memang tidak ada kesempatan untuk komunikasi dengan mereka? Iya, emang kita udah diblokir semua. Jadi gimana mau komunikasi juga? Mami, kalau Mami yang Mami kenal, sosok Vena itu sebetulnya seperti apa sih? Apa memang seperti ini atau tiba-tiba berubah atau bagaimana? Ya gimana ya, susah deh nggak bilangin. Tapi Mami sebenarnya hari ini berharap banget ya, Mami. Ya berharap banget ketemu ya kan. Ya biar ya pengen aja gitu komunikasi Dari pihak keluarga ke keluarga ya, Mami ya. Ya dari pihak Ferry gitu. Tapi kan nggak datang. Kecewa. Mungkin apa sih yang disampaikan Vena, Mi, dalam hal ini? Apa ya? Bagaimana kekecewaan seperti apa sih mungkin ingin diungkapkan hari ini? Vena nggak datang hari ini timnya. Iya kecewa aja, Mami nggak bisa ketemu, jadi nggak bisa komunikasi. Kalau seandainya hadir, apa yang ingin disampaikan, Mama? Sampaikan ke Vena kalau pas dia datang rencananya tadi. Apa yang mau Mama sampaikan sih yang belum disampaikan? Ya belum disampaikan ya, maksudnya mau nanya aja ada apa kok. Maksudnya ke Mami nih, Mami salah apa gitu sama Vena. Selama ini kan kita baik-baik aja, nggak pernah ribut, nggak pernah apa-apa gitu. Malah ya sayang aja gitu namanya ke mantu ya. Tapi ya kalau dari sana balasannya ini ya nggak apa-apa lah. Mungkin memang udah gitu kali karakternya. Mungkin nggak sih Vena maksudnya dihasil sama ada perubahan? Ya, mungkin juga ada dari luar gimana ya, maksudnya ke Vena gitu, ini harus begini gitu. Ya Mami juga kan nggak tahu ya, nggak musuh ujon lah. Tapi Mami ada nggak sih kayak perubahan sikapnya dari Mbak Vena sendiri gitu selama ini sampai akhirnya terjadi seperti ini? Terakhir itu lagi mau ke Kediri masih komunikasi, masih video call di jalan.
bahwa katanya mami Vena mau ke Kediri, doain ya semoga sukses. Ya udah mami doain dong ya, kata mami amin, mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan sama Vena bisa tercapai. Ferry juga gitu, video call gitu. Itu tanggal 7 masih komunikasi, tanggal 8 ya tiba-tiba ada berita gitu, waduh kaget lah. Sempat mami kan WA ke Vena, Ven ada apa, itu nggak dibalas. Iya kan, maksudnya biar Vena ngomong gitu ya, mami ini gitu kan, biasa kan ngadu lah ke orang tua ya. Terus mami telepon ke mamanya Vena juga nggak diangkat, WA juga nggak dibalas sampai sekarang. Berarti dicuekin gitu ya, Maya? Nggak, sampai sekarang aja nggak ini. Padahal biasanya Vena kalau ada apa-apa terkait Mas Ferry cerita ya? Iya cerita. Kayak cerita contohnya apa ke mami biasanya? Ya misalnya, mami aku nih katanya pengen makan ini, boleh nggak dimasakin? Wah alhamdulillah ntar mami masakin. Selalu minta dimasakin, bukan ke mami aja, ke adiknya, ke Maya. Maya katanya tolong ini dong. Nah Ferry juga Vena katanya minta dibikinin. Oh ya udah gampang deh, ntar dibikinin. Lalu kita kirim ke rumahnya, ke Paso. Dengan adanya hal ini mami kaget nggak sih? Iya kaget, soalnya kan terakhir di Hong Kong aja masih komunikasi. Makanya kok tiba-tiba kan belum lama dong tahun baru ya. Tanggal 7 dari tanggal 5 tuh udah dari Hong Kong udah sampai di Jakarta. Tapi sampai di Jakarta, cuman katanya nih aku bawa coklat, udah gampang. Saya bilang nggak usah mikirin, kita sih nggak ngarepin apa-apa ya. Yang penting selamat sampai di Jakarta. Ya udah dari situ. Berharap mereka rujuk lagi nggak sih? Wah kalau rujuk sih kayaknya ya dari pihak sana aja udah tutup pintu. Gimana mau rujuk, komunikasi aja udah nggak bisa. Jadi ya mungkin ya udah jalannya lebih itu. Tapi kekecewaan ke keluarga seperti apa sih ini dengan hal ini? Iya kecewa banget deh, semua deh dari pihak keluarga Ferry juga sangat kecewa ya. Karena kan kita istilahnya Vena masih mantu, belum ketok palu, belum tentu juga salah dia. Iya belum tentu salah, udah langsung dihujat begini, waduh bukan kecewa lagi, sakit bener. Hati seorang ibu sakit banget itu sih. Tadi bilang diblokir apa namanya? Itu emang diblokir nomornya atau emang? Iya nomor udah di IG juga udah nggak ada, udah diblokir aja pokoknya. Dan kondisinya dari Mas Ferry sendiri seperti apa sih? Kondisi mental segala macam kan banyak yang hujat nih Mas Ferry, tahu nggak sih? Ya mereka kan dia kan di dalam, jadi nggak tahu. Makanya saya bilang jangan dengar berita. Saya juga nggak mau dengar berita-berita kok, sakit soalnya. Terlalu banget menghujatnya, luar biasa. Di seluruh Indonesia tahu semua. Tapi padahal tidak begitu, Ferry. Iya. Apa yang paling mama sakit banget tuh komentar atau? Ya komentar dari itu aja luar biasa. Untuk menguatkan Mas Ferry sendiri nih, ya seperti apa? Kita ini aja, pokoknya saya bilang yang penting minta sama Allah ya, minta dikuatkan, terus minta ditunjukkan jalan yang terbaik buat Ferry. Gitu. Ini waktu komunikasi tanggal 7 itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan selisih paham di antara mereka? Nggak ada, mereka baik-baik aja. Saya bilang berangkat sama siapa, berdua aja. Gitu. Tapi mereka sering ribut-ribut kecil gitu nggak sih Mas sebelum ada kejadian ini? Nggak ada, nggak tahu ya kalau di rumahnya kan saya juga nggak tiap hari di rumahnya Ferry. Mungkin tanggapannya dong, kemarin kan Mbak Vena sempat datang ke Komnas Perempuan mencari keadilan. Minta keadilan katanya. Iya minta keadilan. Iya, seperti apa nih tanggapan Mami akan hal ini? Ya nggak tahu juga lah kalau soal itu ya. Ya sebenarnya Mami juga pengen juga sih minta keadilan. Karena kan jangan dari sepihak. Kabar selanjutnya datang dari Selvi Hana, tiba-tiba datang ke konferensi pers Daus Mini sambil menangis. Selvi Hana Wijaya menggugat cerai suaminya Daus Mini baru-baru ini. Setelah itu, Selvi Hana Wijaya mengaku sulit untuk bertemu dengan sang anak yang selama ini ada di rumah tangga mereka, di mana anak tersebut merupakan anak yang mereka adopsi bersama sejak kecil.
Di samping itu, Selvi Hanawijaya juga mengungkapkan Daus Mini selingkuh dan tidak sopan kepada mertua. Menjawab tuduhan Selvi Hanawijaya, Daus Mini pun menggelar konferensi pers untuk klarifikasi pada Jumat kemarin, 17 Februari 2023. Namun di tengah-tengah konferensi pers tersebut, secara mengejutkan, Selvi Hanawijaya tiba-tiba datang. Ia pun sambil menangis dan menanyakan keberadaan sang anak kepada Daus Mini. Mendengar hal itu, kuasa hukum Daus Mini berusaha menenangkan dan mengingatkan bahwa anak tersebut bukanlah anak kandung Selvi Hanawijaya. Berikut keterangan dari pihak terkait. Biar aja dulu, kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu, Pak. Masa nggak boleh sih, Pak? Aku ketemu sama Marek sendiri, Pak. Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Gitu kan? Iya kan? Saya jauh-jauh, Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada yang ngomong nih ya, ada yang ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan. Saksi, nih. Ini ada nih. Pada saat itu orang tua Selvi dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selvi berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selvi juga udah berusaha ke rumah Daus, Teh. Kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu, Teh, ya Allah. Teh nggak ngerti sih Teh perasaan Selvi, Teh. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Selvi, kita membuka-buka hati. Tapi ngerti Teh, tapi Selvi tujuannya kesini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu, Selvi, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selvi. Selvi tahu itu, Teteh seperti apa. Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selvi, sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selvi. Kan Teteh sudah pesen ke Selvi. Saat ini Teteh tidak pernah memihak Selvi atau kalian. Selvi adik Teteh, Daus juga adik Teteh. Makanya Teteh ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana gitu. Yang benar yang mana, makanya kan pada saat itu juga Teteh tahu nggak bisa Pi. Teteh harus mendampingin Daus. Teteh bilang seperti itu kan sayang. Makanya Teteh bilang ke Selvi, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu, Teh. Betul, walaupun ada apa adanya. Ya udah kan Selvi kesini tujuannya mau ketemu Ata. Udah berapa hari nggak ketemu, Teteh. Nanti kan itu kan tapi kan udah usaha ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. Gimana mau ketemu sama Al? Selvi kan bilang sama Teteh kan, menanyakan, Teh, tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Selvi kesini kamu jangan wajar, Teh. Nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Selvi nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan Selvi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya. Cukup ya. Semuanya. Udah ya. Thank you. Thank you Bang. Bang, mau nanya apa tuh? Yang tentang anak tadi belum juga tanya jawab. Tanya jawab aja belum, Bang. Tanya jawab belum, tanya jawab. Sudah nggak ada pertanyaan. Belum ditawarin. Belum ditawarin. Bang, yang sejak yang drama banget. Supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya Bang. Berapa pertanyaan? 3. 5 Bang. 5 lah. 5 Bang. Kan baru sedikit Bang responnya. 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Oke. Iya kebanyakan drama anjir.
5 pertanyaan aku. Bang, Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih, ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Abang ya? Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, udah sampai dilaporin ke Komnas Anak ya? Nah, apa namanya, ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa, kan begitu ya. Oke, apa lagi? Yang di sana jangan ditanya dulu ini. Bang, tadi kan bilang katanya si anak tuh punya ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang, gimana sama Dausnya? Apakah bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Karena dia yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya justru yang di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapinya gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan-kejutan. Ya, kami akan berikan kejutan-kejutan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan perdana? Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya juga kuasakan ke. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Ya, yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngerti sebenarnya gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya beli tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Itu habis ngapain tadi, dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata Teh Selvi kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu, atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah, amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, diamanatin, titip ya. Kan gitu berita. Nah, pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin komunikasi sama anak, ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah, itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok di satu sama lain saling dilekin, buka-buka air. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatengin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan, kita dari keluar juga ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus, kenapa ngomong Dari aku Bang? Ya.
Udah ya, cukup ya. Bang, Bang itu anaknya sejak kapan ya Bang bisa dikasih dari ibu kandung ke Abang? Bang, itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001. Anak kandung 2001. Itu sudah 1 tahun dong. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Oh, berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus mungkin udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Oke ya teman-teman. Ya. Iya bang. Nah, lama nih. Ya, itu ya teman-teman Mati Mari Pati. Ya, selamat lebaran. Masuk. Ayo Mbak Selfie duduk dulu, Mbak. Mbak Selfie sini dulu, Mbak. Mbak Selfie sini, Mbak Selfie. Mbak duduk, Mbak. Maju aja, Mbak. Duduk dong, Kak. Mbak Selfie. Mbak Selfie duduk. Mbak Selfie duduk aja, Mbak. Mbak Selfie duduk aja nih. Istirahat dulu, Mbak. Saya ada tisu, Mbak. Tisu, Mbak. Mbak Selfie. Ini Mbak masuk TV nih, Mbak. Mbak Selfie duduk, Mbak. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al, Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Teh duduk aja, Teh. Bentar aja, Pak. Bentar ya Teh. Bukan kantor dia ini. Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah itu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu. Gimana, Mbak? Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya Mbak Teh nunggu di pengadilan. Makanya kan kita bilang. Kita harus melangkah, kita mesti hati-hati di dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie. Kita bermediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang. Teteh tidak berpihak ke Daus ataupun ke Selfie. Saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang kekeh ingin bercerai. Ya kan? Ya udah, tenang aja. Mbak, bentar Mbak, duduk Mbak. Kalian biar aja di luar. Ya, kalau nggak di luar, ayo. Rumah orang nih. Ya, ayo Mbak, di luar Mbak. Terus keluar Mbak di KFC aja yuk. Di KFC. Mbak Selfie semangat. Kabar selanjutnya datang dari Ivan Gunawan, gelar parade fashion show. Desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan gelar parade fashion show bertajuk Garis Putih. Parade Garis Putih ini digelar di Ciputra Entrepreneur Lotte Avenue, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan. Parade fashion show Garis Putih ini berlangsung pada tanggal 15 dan 16 Februari 2022. Dalam parade tersebut diikuti oleh 12 brand dan desainer asli Indonesia, di mana seluruhnya sudah siap memamerkan karyanya dengan tema Raya Busana atau menuju Busana Hari Raya. Pria yang akrab disapa Igun itu beralasan memberikan nama Garis Putih dalam parade tersebut. Hal itu dikarenakan ingin para desainer mempresentasikan karyanya secara mendetil. Selain itu, pria berusia 41 tahun tersebut menginginkan karya para desainer bisa dijual kepada orang yang suka dengan busana tersebut. Berikut wawancara dengan Ivan Gunawan. Oke, nah sekarang teman-teman media, ini banyak itemsnya. Jangan bengong, jangan copy paste ya. Ini pertama, karya yang dibawa dari New York Fashion Week, sangat luar biasa, opportunity sangat luar biasa. Lalu Garis Putih pun ternyata koleksinya berbeda dengan koleksi yang ada di New York Fashion Week. Oh tentu. Ya kan? Spesial. Gitu. Nah sekarang aku kasih kesempatan teman-teman media untuk bertanya apa saja, silakan. Cedak. Oke? Ricky dari merahputih.com. Tadi belum disebutin kayak palet warnanya itu kayak apa aja nih? Kayak mungkin birunya biru beda apa atau pinknya pink apa? Palet warnanya kayak palet warnanya Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara.
Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Namun Tribuners terus saksikan video konferensi pers dari kasus Daus Mini dan juga mantan istrinya Selfie. Biar aja dulu, kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu, Pak. Masa nggak boleh sih, Pak? Aku ketemu sama Marek sendiri, Pak. Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Gitu kan? Iya kan? Saya jauh-jauh, Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada yang ngomong nih ya, ada yang ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan, saksi nih, ini ada nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selfie juga udah berusaha ke rumah Daus, Teh. Kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu, Teh, ya Allah. Teh nggak ngerti sih Teh perasaan Selfie, Teh. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Selfie, kita membuka-buka adik. Tapi ngerti Teh, tapi saya tujuannya kesini mau ketemu Al itu aja. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selfie. Kan Teteh sudah pesen ke Selfie. Saat ini Teteh tidak pernah memihak Selfie atau kalian. Selfie adik Teteh, Daus juga adik Teteh. Makanya Teteh ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana gitu. Yang benar yang mana, makanya kan pada saat itu juga Teteh tahu nggak bisa Pi. Teteh harus mendampingin Daus. Teteh bilang seperti itu kan sayang. Makanya Teteh bilang ke Selfie, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu, Teh. Betul, walaupun ada apa adanya. Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu Ata, udah berapa hari nggak ketemu, Teteh. Nanti kan itu kan tapi kan udah usaha ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. Gimana mau ketemu sama Al? Tapi kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh, tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Sampai kesini kamu jangan wajar, Teh. Nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan Selfie juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya. Cukup ya. Semuanya. Udah ya. Thank you. Thank you Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya Apa tuh? yang tentang anak tadi belum juga tanya jawab aja belum Bang. Tanya jawab belum Sudah nggak ada pertanyaan. belum ditawarin enggak Bang yang sejak yang drama banget. Supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya Bang. Berapa pertanyaan? 3. 5 lah. 5 Bang. Kan baru sedikit Bang responnya. 5 pertanyaan. Oke. Iya kebanyakan drama anjir. 5 pertanyaan oke. Bang, Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, udah sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah,
ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Ya. Oke, apa lagi? Yang di sana jangan ditanya dulu ini. Bang, tadi kan bilang katanya si anak tuh punya ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang, gimana sama Dausnya? Apakah bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Karena dia yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya justru yang di sana telah melakukan perselingkuh. Ya. Menanggapinya gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan. Ya, kami akan berikan kejutan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan perdana? Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasakan ke. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Ya, yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu nggak istilahnya gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya beli tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Itu habis ngapain tadi, dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLV kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu, atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah, amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, diamanatin, titip ya. Kan gitu berita. Nah, pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin berkomunikasi sama anak, ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah, itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok di satu sama lain saling diselekin, buka-buka air. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan, kita dari keluar juga ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah, pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus, kenapa mau aku Bang? Ya. Udah ya, berarti cukup ya. Bang, cukup ya. Bang itu anaknya sejak kapan ya Bang bisa dikasih dari ibu kandung? Berapa lama Kak Selvi?
Itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001. Anak kandung 2001. Itu udah 1 tahun dong. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus mungkin udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selvi? Kalau situ tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Oke ya teman-teman. Ya. Iya Bang. Nah, lama ya. Itu ya teman-teman Nabi lahir batin. Ya, selamat lebaran. Masuk. Ayo Mbak Selvi duduk dulu, Mbak. Mbak Selvi sini dulu, Mbak. Mbak Selvi sini, Mbak Selvi. Ini duduk. Mbak duduk, Mbak. Maju aja, Mbak. Duduk dong, Kak. Mbak Selvi. Mbak Selvi duduk. Mbak Selvi duduk aja, Mbak. Mbak Selvi duduk aja nih. Istirahat dulu, Mbak. Saya ada tisu, Mbak. Ada tisu, Mbak. Mbak Selvi. Ini Mbak masuk TV nih, Mbak. Mbak Selvi duduk, Mbak. Kak Selvi udah berapa lama nggak ketemu Al, Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Teh duduk aja, Teh. Bentar aja, Pak. Bentar ya Teh. Bukan kantor dia ini. Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu. Gimana, Mbak? Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selvi, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya, Mbak Teh nunggu pengadilan. Makanya kan kita bilang. Kita harus melangkah, kita mesti hati-hati di dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selvi, kita bermediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus ataupun ke Selvi. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selvi yang kekeh ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Mbak, bentar Mbak, duduk Mbak. Kalian biar Suaranya di luar. Ya, kalau nggak di luar, ayo. Rumah orang nih. Iya. Ya, ayo Mbak, di luar Mbak. Terus keluar Mbak di luar di KFC itu yuk. Di KFC. Mbak Selvi semangat. KFC. Kalian ya kayak. Campur aja lagi. Akur nih. Nah, tarik dong keluarnya. Assalamualaikum. Berarti hari ini kecewa ya? Kecewa mulu. Tidak yang pamit ya. Ya, terima kasih. Kecewa. Sok datang lagi kayaknya nih. Nggak bisa berdua. Soalnya duduk. Iya, mantap. Jangan dideketin, Jum. Hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak
yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang nelfon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan, bukannya tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya, mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita layanin satu-satu nggak ada habisnya gitu, dan juga makan waktu. Ya, Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang ngundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang ngikut atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan sama Allah. Kalau ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Menyatakan bahwasanya itu Daus yang membayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Syafi. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh ya ya. Kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab. Dari Mbak Selvi, aku nggak mau salah ngomong, nggak mau ngomong apa-apa. Tapi memang ada adopsi atau apa? Tanya aja langsung nanti sama Bang Acon atau sama Dausnya langsung aja. Kalau mungkin caranya dia begitu biar aku media gimana nggak boleh diambil kali alnya, kan kita nggak tahu ke depannya. Tapi kan maksudnya Mbak Selvi yang melahirkan Al sendiri kan, ya kalian tahu sendirinya gimana. Ini dari pihak Pak Dausnya yang hal tersebut, kalau dari Kak Selvi sendiri seperti apa?
Iya, kalau dari Kak Selvi sendiri kan kita statement dari pihak adopsi sendiri. Kalau dari kakak sendiri, menyikapinya gimana disebut kalau itu anak adopsi? Tahu deh, kecewa aja udah intinya. Bapak kalau Mas Daus melihat ini kan banyak teman-teman di media, ada yang sampai menyebut Tadi kan dia Ya, pokoknya pulang dulu sini ke rumah. Aku nyamperin jauh-jauh ke sini cuma mau lihat Al, mau ngambil Al. Itu aja tujuannya, nggak yang mau gimana-gimana, nggak mau ada perdebatan juga. Kita kesini juga baik-baik sama orang tua juga. Jauh malah kesini nggak ada orang kan. Dan ini kalau misalnya berpisah, Al ada di Mbak apa di? Ya, seharusnya kalau umur segitu kan masih di Ibu kan. Makanya nanti aku serahin aja mau Bang Acung lah, nggak mau banyak ngomong juga itu. Kak bakalan mau adain pertemuan antara keluarga nggak sih supaya ini bisa lebih clear dan nggak jadi keributan? Mediasi Maunya kayak gitu. Tapi mau gimana? Kita kesini aja nggak ada orang kan. Mungkin dari saudara kakaknya apa adiknya abangnya apa ada cuma ke situ nggak ada orang Kak. Aku kemarin udah ke rumah saudaranya juga nggak ada orang. Asalnya Bang Daus ini yang tinggal siapa aja? Orang tuanya, adiknya sama kakaknya aja bertiga. Dari mereka nomor-nomornya masih di blok semua atau masih bisa? Kayaknya aku di blok juga deh. Cuma ibunya doang itu ada sama kakaknya. Langsung udah coba mungkin udah coba hari sekarang aku udah cobain hubungnya nggak diangkat. Coba boleh sekali lagi. Boleh nggak ke depan kita? Langkah selanjutnya dalam waktu dekat ini akan bertemu lagi, nggak akan datang ke sini lagi untuk ya nanti diusahakan ya, insya Allah. Kak, berarti untuk Al sendiri kakak akan mengusahakan tetapnya atau seperti apa kan nantinya Kak? Ya nanti kita urus lah bareng-bareng ya, apalagi ini juga belum selesai kan, persidangan juga belum berlanjut, mediasi juga belum ada. Paling nanti aku serahin ke Bang Acung lagi gitu, yang syukur-syukur biar cepet sidang juga gitu kan. Emang kapan Kak sidangnya tanggal berapa? belum ada jadwal. Ini minggu-minggu ini deh insya Allah. Oh udah ada jadwalnya berarti? Ya kemarin udah diterima kan perkaranya. Kayaknya minggu-minggu ini kata Bang Acung gitu. Sepertinya Mbak Selvi udah siap nih untuk Ya, harus siap lah demi Al juga kan. Ya bismillah aja, doain aja yang terbaik ya. Mobil apa buat Bang Daus sendiri? Mungkin nanti Bang Daus nonton atau seperti Mau apa? menyampaikan Apa apa? yang mau disampaikan sama Bang? Udah itu aja, pokoknya kita baik, aku berpisah baik-baik. Kalau memang banyak yang salah ya tolong dimaafkan, namanya manusia kan masih ada rasa hilaf juga. Udah damai aja lah buat semuanya lebih baik. Nafkah sendiri selama pernikahan? Aku nggak minta gono gini kok, yang penting udah balik aja ke aku itu aja. Berarti yang diminta hak asuh anak aja ya Kak? Kak Selvi tapi percaya nggak sih maksudnya pernyataan perihal adopsi gitu sampai Kaget aku aja baru denger loh ini. Kok ngomong statementnya kayak gini gitu. Udah biarin dah, terima aja deh mau ngomong kayak apa juga. Kemarin juga bilang katanya aku yang lah zolimi dia, zolimnya di mana? Iya, biarnya langsung aja. Coba kalau mau jelas biar aku nggak mau pusing ngomong. Enggak, soalnya kalau dari Bang Dausnya soalnya bilangnya kan adopsi, kalau dari Kak Selvinya sendiri. Buktiin aja dulu kalau emang dia ngomong kayak gitu. Sama aja dia menjelekan anaknya dong kalau kayak gitu. Jadi berarti memang maksudnya sekali lagi emang lahir dari rahimnya Mbak Selvi untuk Al. Iyalah masa rahim teman aku. Ya. Ya, tapi kalau kenapa pokoknya nanti semuanya ada di persidangan. Nanti yang menjawab itu kan persidangan, mediasinya semuanya. Aku di sini nggak mau banyak ngomong, udah itu aja. Kesini niatnya cuma mau ngambil Al, udah itu. Mau damai, mau ngambil Al dengan cara baik-baik, tapi kan zong sampai sini nggak ada orang. Pokoknya kalian doain aja lah, aku udah pusing beneran, capek. Nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa nggak boleh sih Pak aku ketemu sama Marek sendiri Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Itu loh. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak kesini saya cuma minta ketemu Al doang. Bang Daus tolong. Kan terakhir ada yang ngomong nih ya, ada yang ngomong
masalah anak kita temuin di pengadilan. Saksi, nih. Ini kan, nih. Pada saat itu orang tua Selvi dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selvi berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selvi juga udah berusaha ke rumah Daus, Teh. Kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu, Teh, ya Allah. Saya Teh nggak ngerti sih Teh perasaan Selvi, Teh. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Selvi, kita membuka-buka aib. Tapi ngerti Teh, tapi Selvi tujuannya ke sini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu, Selvi, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selvi. Selvi tahu itu, Teteh seperti apa. Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selvi, sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selvi. Kan Teteh sudah pesen ke Selvi. Saat ini Teteh tidak pernah memihak Selvi atau kalian. Selvi adik Teteh, Daus juga adik Teteh. Makanya Teteh ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana gitu. Yang benar yang mana, makanya kan pada saat itu juga Teteh tahu nggak bisa Pi. Teteh harus mendampingin Daus. Teteh bilang seperti itu kan sayang. Makanya Teteh bilang ke Selvi, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu, Teh. Betul, walaupun ada apa adanya. Ya udah kan Selvi kesini tujuannya mau ketemu Ate. Udah berapa hari nggak ketemu, Teteh. Nanti kan itu kan Tapi kan udah usaha ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. Gimana mau ketemu sama Al? Selvi kan bilang sama Teteh kan, menanyakan, Teh, tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Selvi kesini kamu jangan wajar, Teh. Nggak dibawa Sampai kabur. pulang ke mamanya. Waktu itu kan Selvi nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan Selvi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, udah cukup ya. Semuanya. Udah ya. Thank you. Thank you Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Yang tentang anak tadi belum juga tanya jawab. Tanya jawab aja belum Bang. Tanya jawab belum tanya jawab. Sudah nggak ada pertanyaan. Belum ditawarin. Belum ditawarin. Enggak Bang yang sejak yang drama banget. Supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya Bang. Berapa pertanyaan? 3. 5 Bang. 5 lah. 5 Bang. Kan baru sedikit Bang responnya. 5 pertanyaan. Oke. Iya kebanyakan drama anjir. 5 pertanyaan oke. Bang, Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, udah sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Ya. Oke, apa lagi? Yang di sana jangan ditanya dulu ini. Bang, tadi kan bilang katanya si anak tuh punya ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang gimana sama Dausnya? Apakah bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Karena dia yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi udah. Tadi menyangkut
soal justru sebaliknya justru yang di sana telah melakukan perselingkuh. Menanggapinya gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan kita. Ya, kami akan berikan kejutan kita. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan perdana? Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasakan ke Kejaksaan. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duga untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Ya, yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istrinya gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya beli tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Gitu, habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata Teh Selfie kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, diamanatin, titip ya. Kan gitu berita. Nah, pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin komunikasi sama anak. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok di satu sama lain saling dijelekin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatengin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan, kita dari keluar juga ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus kenapa mau aku Bang? Ya. Udah ya, berarti cukup ya. Bang, Bang itu anaknya sejak kapan ya Bang bisa dikasih dari ibu kandung apa? Bang, itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001. Anak kandung 2001. Itu udah 1 tahun dong. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Oh, oke. Berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya. Iya. Ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus mungkin udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau situ tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Oke ya teman-teman. Ya. Iya Bang. Nah, lama deh. Ya, itu ya teman-teman makin lahir batin. Ya, selamat lebaran. Masuk. Ayo Mbak Selfie duduk dulu, Mbak. Mbak Selfie sini dulu, Mbak. Mbak Selfie sini, Mbak Selfie. Mbak duduk, Mbak. Maju aja, Mbak. Duduk dong, Kak. Mbak Selfie. Mbak Selfie duduk. Mbak Selfie duduk aja, Mbak. Mbak Selfie duduk aja nih. Istirahat dulu, Mbak. Saya ada tisu, Mbak. Ada tisu, Mbak. Mbak Selfie. Ini Mbak masuk TV nih, Mbak. Mbak Selfie duduk, Mbak. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al, Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Teh duduk aja, Teh. Bentar aja, Pak. Bentar ya Teh. Bukan kantor dia ini.
Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya kan nggak dibolehin ketemu. Gimana Mbak? Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya Mbak teh nunggu pengadilan. Makanya kan kita bilang. Kita harus melangkah, kita mesti hati-hati. Kita selalu bilang sama Selfie. Kita bermediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang. Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang kekeh ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Mbak, bentar Mbak, tunggu Mbak. Kalian, biar suaranya di luar. Ya, kalau nggak di luar, ayo. Rumah orang nih. Ya, ayo Mbak, di luar Mbak. Terus keluar Mbak di KFC itu yuk. Di KFC. Mas Selfie semangat. KFC, kalian ya kayak. Campur aja lagi. Akur nih. Saya tarik dong keluarnya. Nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih Pak aku ketemu sama Nanti Marek aja. sendiri Pak. Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Itu loh. Ya kan? Saya jauh-jauh Pak kesini cuma Iya. saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus tolong. Kan terakhir ada yang ngomong nih ya, ada yang ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan, saksi nih. Ini ada nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh kemarin Sapi juga udah berusaha ke rumah Daus Teh. Kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu Teh, ya Allah. Saya Teh nggak ngerti sih Teh perasaan Sapi Teh. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan kita membuka-buka aib. Tapi ngerti Teh, tapi Sapi tujuannya kesini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu, Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu, Teteh seperti apa. Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selfie, sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selfie. Kan Teteh sudah pesen ke Selfie. Saat ini Teteh tidak pernah memihak Selfie atau kalian. Selfie adik Teteh, Daus juga adik Teteh. Makanya Teteh ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana gitu. Yang benar yang mana, makanya kan pada saat itu juga Teteh tahu nggak bisa Pi. Teteh harus mendampingin Daus. Teteh bilang seperti itu kan sayang. Makanya Teteh bilang ke Selfie, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu Teh. Betul, walaupun ada apa adanya. Ya udah kan Sapi kesini tujuannya mau ketemu Teh. Udah berapa hari nggak ketemu Teteh. Nanti kan itu kan Tapi kan udah usaha ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. Gimana mau ketemu sama Al? Tapi kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Sampai kesini Jangan kamu sampai pulang ke mamanya. wajar Teh. Nggak dibawa Sampai kabur. pulang ke mamanya. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Masa tiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, udah cukup ya. Semuanya.
Udah ya. Thank you kawan-kawan. Thank you, Bang. Bang mau nanya. Apa tuh? Yang tentang anak tadi belum juga tanya jawab. Tanya jawab aja belum bang. Tanya jawab belum. Tanya jawab. Sudah nggak ada pertanyaan. Belum ditawarin. Belum ditawarin. Bang yang sedang yang drama banget. Supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya bang. Berapa pertanyaan? 3. 5 bang. 5 lah. 5 bang. Kan baru sedikit bang responnya. 5 pertanyaan. Oke. Iya kebanyakan drama anjir. 5 pertanyaan oke. Bang, bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut abang sih ini kan kali kedua abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, udah sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Ya. Oke, apa lagi? Yang di sana jangan ditanya dulu ini. Bang, tadi kan bilang katanya si anak tuh punya ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang gimana sama Dausnya? Apakah bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Karena dia yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Iya. Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya justru yang di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapinya gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan-kejutan. Ya, kami akan berikan kejutan-kejutan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan perdana? Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasakan ke. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duga untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Ya, yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu nggak istilahnya gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya beli tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Itu habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata Teh Selvi kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, diamanatin, titip ya. Kan gitu berita. Nah, pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin komunikasi sama anak. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah, itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok di satu sama lain saling dilekin, buka-buka air. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja.
didatengin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat, buronan, mafia, atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan, kita dari keluar juga ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus, kenapa ngomong aku Bang? Udah ya, berarti cukup ya. Bang, Bang itu anaknya sejak kapan ya Bang bisa dikasih dari ibu kandung ke Bang? Bang, itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001. Anak kandung 2001. Itu udah 10 tahun dong. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya. Yang merawat Pak dari bayi. Ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Dikit aja Bang. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau situ tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Oke ya teman-teman. Ya. Iya Bang. Nah, lama nih. Ya, itu ya teman-teman Mati Maripati. Ya, selamat lebaran. Masuk. Ayo Mbak Selfie duduk dulu, Mbak. Mbak Selfie sini dulu, Mbak. Mbak Selfie sini, Mbak Selfie. Mbak duduk, Mbak. Maju aja, Mbak. Duduk dong, Kak. Mbak Selfie. Mbak Selfie duduk. Mbak Selfie duduk aja, Mbak. Mbak Selfie duduk aja nih. Istirahat dulu, Mbak. Saya ada tisu, Mbak. Ada tisu, Mbak. Mbak Selfie. Ini Mbak masuk TV nih, Mbak. Mbak Selfie duduk, Mbak. Mbak ini duduk, Mbak. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al, Pak? Iya, Teh duduk di sini dulu aja. Teh duduk aja, Teh. Bentar aja, Pak. Bentar ya, Teh. Bukan kantor dia ini. Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan. Udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu. Gimana, Mbak? Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya Mbak Teh nunggu pengadilan. Makanya kan kita bilang kita harus melangkah, kita mesti hati-hati. Kita selalu bilang sama Selfie, kita bermediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang Teteh tidak berpihak ke Daus ataupun ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang kekeh ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Mbak, bentar Mbak, duduk Mbak. Kalian biar Suaranya di luar. Ya, kalau nggak di luar, ayo. rumah orang nih. Iya. Ya, ayo Mbak, di luar Mbak. Mas keluar Mbak, di luar di KFC aja yuk. Di KFC. Mas Selfie semangat. KFC. Kalian ya kayak? Campur aja lagi. Akur nih. Saya tarik dong keluarnya. Nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih Pak aku ketemu sama Nanti Marek aja. sendiri Pak. Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Gitu loh. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak kesini saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus tolong. Kan terakhir ada yang ngomong nih ya, ada yang ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan. Saksi, nih. Ini ada nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al.
Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selfie juga udah berusaha ke rumah Daus, Teh. Iya, kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu, Teh, ya Allah. Iya. Teh nggak ngerti sih Teh perasaan Selfie Teh. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka aib. Tapi ngerti Teh, tapi Selfie tujuannya ke sini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu, Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa. Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selfie. Kan Teteh sudah pesen ke Selfie. Saat ini Teteh tidak pernah memihak Selfie atau kalian. Selfie adik Teteh, Daus juga adik Teteh. Makanya Teteh ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana gitu. Yang benar yang mana, makanya kan pada saat itu juga Teteh tahu nggak bisa Pi. Teteh harus mendampingin Daus. Teteh bilang seperti itu kan sayang. Makanya Teteh bilang ke Selfie, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu, Teh. Betul, walaupun ada apa adanya. Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu Ata, udah berapa hari nggak ketemu, Teteh. Nanti kan itu kan Tapi kan sudah udah usaha ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. Gimana mau ketemu sama Al? Selfie kan WA sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Sampai kesini Sampai kamu pulang ke jangan mamanya. wajar, Teh. Nggak dibawa Sampai kabur. pulang ke mamanya. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Masa tiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, udah cukup ya. Semuanya. Udah ya. Thank you. Thank you Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya Apa tuh? yang tentang anak tadi belum juga tanya jawab aja belum Bang. Tanya jawab belum tanya jawab. Sudah nggak ada pertanyaan. Belum ditawarin. Belum ditawarin. Udah Bang yang sejak yang drama banget. Supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 5 Bang. 5 lah. 5 Bang. Kan baru sedikit Bang responnya. 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Oke. Iya kebanyakan drama anjir. 5 pertanyaan oke. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak deja vu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, udah sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, ini mungkin Mbak Selfie sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Ya. Oke, apa lagi? Yang di sana jangan ditanya dulu ini. Bang, tadi kan bilang katanya si anak tuh punya ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang, gimana sama Dausnya? Apakah bagus, bagus? koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Karena dialah yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Iya. Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya justru yang di sana telah melakukan perselingkuh. Ya. Menanggapinya gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan. Ya, kami akan berikan kejutan.
Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan perdana? Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasakan ke Kejaksaan. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duga untuk kedua kalinya? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh, takdir, mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Ya, kan? Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu loh. Itu yang Daus. Bang Daus itu nggak istilahnya gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Gitu, habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Kan Terus gitu. itu kata tes selfie kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, titip ya. Kan gitu berita. Nah, pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anak. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok di satu sama lain saling dilekin, buka-buka air. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatengin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan, kita dari keluar juga ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus kapan mau aku Bang? Ya. Udah ya, berarti cukup ya. Bang, Bang itu anaknya sejak kapan ya Bang bisa dikasihkan dari ibu kandung atau Bang? Itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001. Anak kandung 2001. Sudah 1 tahun dong. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya. Aku yang merawat Pak dari bayi. Ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Dikit aja Bang. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus mungkin udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Nanti Kalau aja sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Iya Bang. Nah, sama ya. Ya, jadi ya teman-teman maafin lahir batin. Ya, selamat lebaran. Masuk. Ayo Mbak Selfie duduk dulu. Mbak Selfie sini dulu Mbak. Mbak Selfie sini, Mbak Selfie. Mbak duduk Mbak. Maju aja Mbak. Duduk dong Kak. Mbak Selfie. Mbak Selfie duduk. Mbak Selfie duduk aja Mbak. Mbak Selfie duduk aja nih. Istirahat dulu Mbak. Saya di situ Mbak. Di situ Mbak. Mbak Selfie. Ini Mbak masuk TV nih Mbak. Mbak Selfie duduk Mbak. Mbak ini duduk Mbak. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Teh duduk aja Teh. Bentar aja Mbak. Bentar ya Teh. Bukan kantor dia ini. Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah itu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu. Gimana Mbak? Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya Mbak teh nunggu di pengadilan. Makanya kan udah bilang. Kita harus melangkah, kita mesti hati-hati. Kita selalu bilang sama Selfie. Kita bermediasi 2 hal
Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus ataupun Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang kekeh ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Mak, bentar Mak, tunggu Mak. Kalian biar suaranya di luar. Ya, di luar ayo. Rumah orang ini. Iya. Ya, ayo Mak, di luar Mak. Terus keluar Mak, di luar di KFC aja yuk. Di KFC. Mas Selfie semangat. KFC. Kalian ya, Kak? Anggur aja lagi. Akur nih. Saya tarik dong keluarnya. Nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan? Kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih Pak aku ketemu sama Nanti Marek aja. sendiri Pak. Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Itu loh. Ya kan? Saya jauh-jauh Pak sini cuma Iya. saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus tolong. Kan terakhir ada yang ngomong nih ya, ada yang ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan. Saksi, nih. Ini ada nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh kemarin Sapi juga udah berusaha ke rumah Daus Teh. Kan sudah diproses pengadilan. Sudah diproses. Tapi saya mau ketemu kamu Teh, ya Allah. Saya Teh nggak ngerti sih Teh perasaan Sapi Teh. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Selfie, kita membuka-buka aib. Tapi ngerti Teh, tapi Sapi tujuannya ke sini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu, Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu, Teteh seperti apa. Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selfie, sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selfie. Kan Teteh sudah pesen ke Selfie. Kan dibawa kabur. Waktu itu Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Masa tiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya. Cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Yang tentang anak tadi belum juga tanya jawab. Tanya jawab aja belum Bang. Tanya jawab belum. Tanya jawab. Sudah nggak ada pertanyaan. Belum ditawarin. Belum ditawarin. Udah Bang yang sejak yang drama banget. Supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya Bang. Berapa pertanyaan? 3. 5 Bang. 5 lah. 5 Bang. Kan baru sedikit Bang 5 responnya. pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Oke. Iya kebanyakan drama anjir. 5 pertanyaan oke. Bang, Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, udah sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, ini mungkin Mbak Selfie sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu?
Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Ya. Oke, apa lagi? Yang di sana jangan ditanya dulu ini. Bang, tadi kan bilang katanya si anak tuh punya ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang, gimana sama Dausnya? Apakah bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Karena dialah yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Iya. Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya justru yang di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapinya gimana? Emang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan-kejutan. Ya, kami akan berikan kejutan-kejutan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan? Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami fokus. Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya juga kuasakan ke penyidik. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Ya, yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu loh. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istrinya gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Gitu, habis ngapain tadi, dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata Teh Selfie kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu, atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah, amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, titip ya. Kan gitu berita. Nah, pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin komunikasi sama anak, ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok di satu sama lain saling dilekin, buka-buka air. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatengin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan, kita dari keluar juga ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus, kenapa ngomong aku Bang? Ya. Udah ya, berat cukup ya. Bang, Bang itu anaknya sejak kapan ya Bang bisa dikasih dari ibu kandung ke Bang? Bang, itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001. Anak kan 2001. Itu sudah 1 tahun dong. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya. Yang merawat Pak dari bayi. Ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau situ tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya.
Iya bang. Nah, selamat ya. Ya, itu ya teman-teman Makin lahir batin. Ya, selamat lebaran. Masuk. Ayo Mbak Selfie duduk dua. Mbak Selfie sini dulu Mbak. Mbak Selfie sini, Mbak Selfie. Ini duduk. Mbak duduk Mbak. Maju aja Mbak. Duduk dong Kak. Mbak Selfie. Mbak Selfie duduk. Mbak Selfie duduk aja Mbak. Mbak Selfie duduk aja nih. Istirahat dulu Mbak. Saya di tisu Mbak. Tisu Mbak. Mbak Selfie. Ini Mbak masuk TV nih Mbak. Mbak Selfie duduk Mbak. Mbak ini duduk Mbak. Mbak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Teh duduk aja Teh. Bentar aja Mbak. Bentar ya Teh. Bukan kantor dia ini. Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah itu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu tadi. Gimana Mbak? Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya Mbak dan nunggu pengadilan. Makanya kan kita bilang. Kita harus melangkah, kita mesti hati-hati dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie, kita memediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang kekeh ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Mbak, bentar Mbak, duduk Mbak. Kalian, biar aja di luar. Ya, kalau nggak di luar, ayo. Rumah orang nih. Ya, ayo Mbak, di luar Mbak. Di luar Mbak, di luar di KFC aja yuk. Di KFC. Mbak Selfie semangat. KFC, kalian ya kayak. Campur aja. Akur nih. Saya tarik dong keluarnya. Nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih Pak aku ketemu sama Nanti Marek aja. sendiri Pak. Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Gitu kan? Ya kan? Saya jauh-jauh Pak sini saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus tolong. Kan terakhir ada yang ngomong nih ya, ada yang ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan. Saksi, nih. Ini ada nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selfie juga udah berusaha ke rumah Daus Teh. Kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu Teh, ya Allah. Saya Teh nggak ngerti sih Teh perasaan Selfie Teh. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Selfie, kita membuka-buka aib. Tapi ngerti Teh, tapi saya tujuannya kesini mau ketemu Al itu aja. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selfie. Kan Teteh sudah pesen ke Selfie. Saat ini Teteh tidak pernah memihak Selfie atau kalian. Selfie adik Teteh, Daus juga adik Teteh. Makanya Teteh ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana gitu.
yang benar yang mana. Makanya kan pada saat itu juga Teteh tahu nggak bisa Pi, Teteh harus mendampingin Daus. Teteh bilang seperti itu kan sayang. Makanya Teteh bilang ke Selvi, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu, Teh. Betul, walaupun ada apa adanya. Ya udah kan sampai kesini tujuannya Iya. mau ketemu Nanti- Ate. nanti- Udah berapa hari iya. nggak ketemu, Nanti Teteh. nanti kan itu kan Tapi kan sudah. udah usaha ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. Gimana mau ketemu sama Tapi kan Ate? dia sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Sampai Jangan kesini sampai kamu pulang ke jangan mamanya. wajar, Teh. Nggak dibawa Sampai kabur. pulang ke mamanya. Waktu itu kan Teh Selvi nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Masa tiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Iya, Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Iya, Sabar ya. Saya pikir cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, cukup ya. Cuma ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang mau nanya Apa tuh? yang tentang anak tadi belum juga tanya jawab aja belum bang, tanya jawab belum, tanya jawab Sudah nggak ada pertanyaan. belum ditawarin udah bang yang sejak yang drama banget. Supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. lima lah, lima bang, kan baru sedikit bang 5 responnya. pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Oke. Iya kebanyakan drama anjir. 5 pertanyaan oke. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu. Udah sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa, kan begitu ya. Oke, apa lagi? Yang di sana jangan ditanya dulu ini lagi. Bang tadi kan bilang katanya si anak tuh punya ibu ya. Nah ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang, gimana sama Dausnya? Apakah Bagus, bagus? koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Karena dialah yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Iya. Oke, tadi Udah. tadi menyangkut soal justru sebaliknya justru yang di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapinya gimana? Emang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan-kejutan. Ya, kami akan berikan kejutan-kejutan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan perdana? Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya juga kuasakan ke Richard. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Ya, kan? Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu Rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istrinya gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Gitu, habis ngapain tadi, dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah.
Terus itu kata Teh Selfie kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah, amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, diamanatin, titip ya. Kan gitu berita. Nah, pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin komunikasi sama anak. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok di satu sama lain saling dilekin, buka-buka air. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatengin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan, kita dari keluar juga ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus kenapa mau aku Bang? Ya. Udah ya, udah cukup ya. Bang, Bang itu anaknya sejak kapan ya Bang bisa dikasih dari ibu kandung ke Bang? Bang, itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001. Anak kan 2001. Itu sudah 1 tahun dong. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Oke. Berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau situ tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Iya Bang. Nah, lama deh. Ya, itu ya teman-teman maafin lahir batin. Ya, selamat lebaran. Masuk. Ayo Mbak Selfie duduk dua. Mbak Selfie sini dulu Mbak. Mbak Selfie sini Mbak Selfie. Ini duduk.